Assalamualaikum adik-adik yang dirahmati Allah. Kali ini Paman akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik berjudul Allah Mengawasi Kita. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul sama, yaitu Allah Mengawasi Kita, karya Abu Nada. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Allah mengawasi kita. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Tak ada yang tersembunyi darinya di langit dan di bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 5. Allah selalu mengawasi kita. Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Allah juga tahu isi hati kita. Allah tahu dan mengawasi kita, meskipun kita bersembunyi di tempat yang sepi dan gelap sekali. Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. Allah juga mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Setiap perbuatan yang kita kerjakan, setiap kata yang kita ucapkan, kelak akan dinilai oleh Allah pada hari pembalasan. Jika kata-kata dan perbuatan kita baik, Allah akan beri pahala. Jika kata-kata dan perbuatan kita buruk, Allah akan catat sebagai dosa. Pahala mengantar kita ke surga, dosa menyebabkan orang masuk neraka. Allah mengawasi isi hati kita. Allah juga mengetahui apa yang kita pikirkan. Isi hati dan pikiran kita, baik atau buruk, Allah yang akan menilainya. Allah tahu loh, kita sholat karena taat pada perintah syariat atau hanya ingin dipuji orang yang melihat. Allah Ta'ala berfirman, "Kami yang menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya." Quran Surat Qaf ayat 16. Allah mengetahui apa yang dibisikkan hati kita, meskipun lisan kita tidak pernah mengucapkannya. Allah bahkan mengetahui biji kecil yang tersembunyi di dalam tanah, di dasar laut, pada malam gelap gulita, ketika mendung hitam bergulung dan hujan turun sangat deras. Betapa bodohnya kita jika takut pada manusia, tetapi tidak takut sedikit pun pada Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa orang munafik adalah orang yang paling bodoh. Mereka berpura-pura baik dengan menyembunyikan niat yang busuk, padahal Allah mengetahuinya. Penipu juga termasuk orang yang bodoh. Ia mengira perbuatan curangnya tidak ada yang mengetahui, padahal Allah mengetahuinya. Orang yang selalu ingat bahwa Allah mengawasi, ia akan lebih berhati-hati. Ia tidak akan melakukan perbuatan yang Allah benci dan murkai. Orang yang ingat bahwa Allah bersamanya, hidupnya akan lebih tenang dan bahagia, sebab Allah tidak mungkin lalai menjaga dia. Nabi Yusuf adalah contoh orang yang sangat paham bahwa Allah mengawasinya. Beliau rela dipenjara karena menolak godaan perbuatan dosa. Pemuda yang mampu menolak ajakan lawan jenisnya untuk berbuat dosa karena takut pada Allah, maka Allah akan menaunginya di padang mahsyar dari panasnya matahari. Anak muda yang menyendiri di tempat sunyi, dia mengingat Allah, kemudian menangis karena takut kepada Allah, maka Allah akan melindunginya saat dia di padang mahsyar. Rasulullah mengajari kita agar beribadah seakan-akan Allah ada di hadapan kita, atau kita yakin bahwa Allah sedang mengawasi kita. Inilah yang disebut ihsan. Jika kita selalu merasa diawasi Allah dalam setiap amal ibadah, kita tidak akan sibuk memikirkan yang lain. Itu membuat kita lebih mudah beribadah dengan ikhlas.
Merasa selalu diawasi Allah akan membuat kita beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Juga membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Merasa selalu diawasi Allah membuat iman kita semakin kuat, sehingga kita tidak akan sembarangan berbuat maksiat. Orang yang tidak merasa diawasi Allah berarti imannya sedang lemah. Orang seperti ini biasanya mudah berbuat dosa, tapi tak merasa bersalah. Allah dekat dengan hambanya yang beriman dan mematuhinya. Allah akan kabulkan doa mereka tanpa melalui perantara. Selalu merasa diawasi Allah menunjukkan sempurnanya iman kita. Itulah ihsan, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Alhamdulillah. Bagaimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Jadi, kesimpulan dari cerita ini, di antara buah iman yang baik adalah muncul kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Orang yang selalu ingat bahwa Allah mengawasinya tentu akan berhati-hati menjaga sikapnya. Tak ada satupun yang bisa lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita bersembunyi di tempat paling terpencil dan paling gelap sekalipun, Allah tetap mengetahuinya. Semoga pesan-pesan ringkas di dalam buku ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Insya Allah, Paman akan tetap terus membacakan cerita-cerita seru yang lain dan tentunya bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jadi, tetap di channel Lewat Cerita. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.